Managing relationship atau mengelola hubungan dengan bijaksana. Ini satu kunci yang akan unlocking, yang akan membuka pintu-pintu yang sekarang masih tertutup di dalam hidup saudara. Yaitu apa? Managing relationship. Tahukah saudara, banyak orang dalam hidupnya ngalami yang namanya pintu-pintu tertutup semuanya karena nggak bisa mengelola hubungan dengan baik. Karena nggak bisa membangun hubungan dengan baik. Sama si A bermasalah, sama si B bermasalah, di mana-mana sama ini itu berkelahi, salah paham, nggak enakan. Kalau kita belum mengerti bagaimana mengelola hubungan dengan baik, maka kita akan frustrasi karena sekalipun kita talented, sekalipun kita pinter, sekalipun kita merasa benar, tapi akhirnya ya pintu-pintu akan tertutup. Kenapa? Karena hubungan rusak itu akan menutup pintu. Hubungan rusak menutup pintu. Sehingga akhirnya kemajuan kita akan terhambat. Kalau sudah mau maju di dalam karir saudara, Anda mau maju di dalam bisnis saudara, Anda mau maju di dalam pelayanan, saudara mau maju dalam kebahagiaan keluarga saudara. The key is, kuncinya adalah membangun hubungan. Kuncinya building relationship. Kuncinya kita harus bisa managing relationship. Dulu saya belum belajar tentang hal ini. Ya, saya sudah sekolah Alkitab, saya sudah belajar tentang pertumbuhan gereja dan lain sebagainya. Tapi saya selalu bermasalah di dalam hubungan. Di dalam leadership saya, kepemimpinan saya, terus menerus gak habis-habisnya. Masalah sama leader A, leader B, leader C, leader D. Gak peduli saya merasa sebenar apapun, tapi ya faktanya bermasalah dan gak habis-habis. Akhirnya karena di dalam perang terus dan ya gereja gak bisa maju. Gimana gereja bisa maju kalau isinya perang dalam? Gimana kelompok sel saudara juga bisa maju kalau gak habis-habisnya perang dalam terus? Ya, hubungan gak bisa dibangun dan dikelola dengan baik, susah. Itu akan membuat banyak hambatan untuk kehidupan kita sendiri. Ya, gimana caranya saudara bisa maju dengan baik di dalam karir kalau saudara terus bermasalah dengan rekan kerja, bermasalah dengan bos saudara atau atasan saudara. Jadi penting sekali untuk kita tuh menyadari bahwa membangun hubungan dan mengelola hubungan itu kunci yang penting sekali untuk membuka pintu-pintu, menyingkirkan hambatan sehingga kita bisa mengalami kemajuan, sehingga ada terobosan dan kemenangan dalam pelayanan kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam keluarga kita. Ya, ada hal-hal yang luar biasa yang kita alami. Kuncinya apa? Bisa membangun hubungan dengan baik. Ya, itu sebabnya sementara saya mulai belajar membangun hubungan dengan baik. Tentunya masih dalam proses belajar ya. Tapi saya bisa merasakan ada bedanya. Sama-sama saya memimpin gereja. Dulu isinya masalah terus. Tapi sekarang banyak damai sejahteranya, banyak. Tentunya masalah selalu akan ada kan. Tapi di dalam menangani semua masalah itu, ya, hati lebih damai, hati lebih sukacita, kesatuan gereja lebih baik, terus kemudian atmosfer dalam pelayanan lebih kondusif. Ya, kenapa? Karena kita harus belajar untuk membangun dan mengelola hubungan dengan baik. Oke, karena itu ini akan jadi fokus kita hari ini. Ya, belajar membangun dan mengelola hubungan dengan baik. Yang namanya hubungan itu saudara, ada 3 dimensi. Hubungan sama orang-orang yang di atas kita, hubungan sama orang-orang yang satu level, satu rating dengan kita, yang sama dengan kita, sejajar ya. Terus kemudian hubungan sama orang-orang yang ada di bawah kita, yang dipercayakan Tuhan untuk kita pimpin mereka. Ya, jadi 3 dimensi hubungan ini kita harus bisa belajar membangun hubungan dengan baik. Saya perhatikan ada orang-orang yang kalau sama yang atas, wah baik banget. Tapi begitu sama yang di bawah, waduh kerasnya luar biasa. Semua sampai kapok-kapok, semuanya sampai ngeluh-ngeluh karena wah kayak sok berkuasa, wah kayak nginjak dan nekannya kuat sekali. Tapi kalau sama yang atas baik banget gitu. Jadi
sama yang atas bisa membina hubungan dengan yang baik, tapi sama yang bawah belum bisa. Tapi juga sebaliknya, ada orang yang sama yang bawah baik banget. Waduh, merasa senasib sepenanggungan, bisa menghayati ya perasaan mereka, bisa benar-benar melindungi, membela luar biasa. Tapi somehow entah kenapa sama yang di atasnya, sama pemimpinnya nanduin terus. Bermasalah terus, ada aja. Ya, jadi ini sesuatu yang dia sama yang di bawahnya baik, tapi sama yang di atasnya dia belum bisa membina hubungan dengan baik. Jadi saya ajak saudara coba untuk kita belajar mengevaluasi. Ya, sudahkah kita bisa membangun hubungan yang baik sama yang di atas kita? Sudahkah kita bisa membangun hubungan yang baik sama yang sama sejajar dengan kita, rekan kita? Dan sudahkah kita bisa membangun hubungan sama orang-orang yang ada di bawah kita? Belajar ya untuk bisa ngerti batasan-batasan di dalam hubungan ya. Belajar gimana caranya ngerti untuk bisa menumbuhkan hubungan dengan baik, memperbaiki ya. Terus kemudian memulihkan hubungan-hubungan yang sempat rusak ya, bisa dipulihkan kembali, ada pemulihan di dalam hubungan itu. Sudah belajar ya. Nah, kita harus ngerti di dalam hubungan, prinsip untuk membangun hubungan itu ada yang namanya rekening hubungan. Nah, mungkin ada saudara yang sudah pernah dengar, mungkin ada yang belum pernah dengar. Ya, kalau saudara memikirkan kata rekening itu identik sama kita masing-masing, mungkin saudara juga punya rekening bank. Betul enggak? Nah, kalau saudara punya rekening bank, sekarang kita juga berpikirnya gitu. Ada yang namanya rekening hubungan. Nah, dalam rekening itu, ini ada paralelnya. Ya, ada kesamaannya. Kalau saudara punya rekening bank, saudara masukin terus uang, saudara nabung. Apa yang terjadi dengan rekening itu? Saldonya akan tambah banyak. Benar? Tapi saya tanya sama saudara, kalau rekening yang sudah banyak itu terus saudara ambil. Apa yang terjadi? Saldonya akan berkurang. Lama-lama tinggal sedikit. Kalau diambil lagi. Lama-lama habis juga. Benar enggak? Nah, kalau sudah habis, saudara masih ambil lagi pakai kartu kredit misalnya. Ya, sudah pakai kartu kredit, itu bukan uang saudara tapi Anda pakai, Anda ambil, Anda tarik dana untuk beli ini, beli itu, untuk bayar ini, bayar itu. Tarik lagi. Apa yang terjadi? Akhirnya minus. Kalau sudah minus sampai di titik tertentu terus ditarik, gak bisa bayar, akhirnya bangkrut. Benar gak? Berarti rekening kita ngalami kebangkrutan, keuangan kita ngalami kebangkrutan. Kenapa? Ditarikin terus, gak diisi. Nah, seperti itu juga di dalam hal rekening hubungan. Saudara harus ngerti, rekening hubungan itu bisa bangkrut, hubungan bisa hancur kalau kita narikin terus. Caranya narik di dalam rekening hubungan gimana? Kita ngomong yang kasar, kita memperlakukan dengan tidak baik, kita janjian terus kemudian kita nggak tepati janji kita, atau kita mengucapkan kata-kata yang menyinggung. Kita mungkin lupa ulang tahunnya, dia berharap untuk kita ingat, tapi ternyata kita lupa dan itu mengecewakan. Nah, semua hal-hal yang tidak enak tadi itu, saudara harus ngerti. Ya, saudara suka nggak suka, itu kayak kita itu melakukan withdraw. Kita tuh melakukan penarikan di dalam rekening hubungan tadi, sehingga saldonya lama-kelamaan jadi tipis. Hubungannya lama-kelamaan jadi renggang. Ya, terus jadi nggak enak, sampai akhirnya saldo habis. Dan kalau sudah terus kayak gitu, orang jadi jengkel, orang jadi ngempet di hati, nggak suka, lama-kelamaan meledak dia. Lama-kelamaan hubungan rusak, hubungan ngalami kebangkrutan. Benar? Tapi saudara juga harus sadar bahwa yang namanya hubungan itu bisa dipulihkan. Bahwa yang namanya hubungan yang mungkin sudah mengalami kebangkrutan pun ada harapan
untuk bisa dipulihkan kalau kita ngerti bagaimana membina hubungan dengan baik. Prinsip tentang rekening hubungan ini. Ya, apalagi kalau hubungan belum sampai rusak, sangat ada harapan. Ya, saudara bisa melakukan hal-hal tertentu untuk apa? Meningkatkan saldo dalam rekening hubungan kita. Ya, jadi ada hal tertentu yang kita lakukan itu membuat saldonya jadi minus, tapi ada hal tertentu yang membuat saldo rekening hubungan kita jadi plus, surplus, plus, surplus. Akhirnya saldonya jadi banyak. Akhirnya hubungannya jadi kuat, jadi baik, jadi kompak, kayak jadi sahabat, kayak kita ngerasa sehati, kita asik banget, kita enjoy banget relationship kita sama dia. Dan itu hubungan yang indah yang akan menghasilkan hal-hal yang baik. Pertanyaannya, apa saja yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan rekening saldo di dalam rekening hubungan kita? Ya, sederhana, mulai dengan apa? Komunikasi yang baik. Ya, sama-sama saudara di dalam kelompok sel yang sama-sama dalam keluarga yang sama-sama dalam tempat kerja yang sama. Ada komunikasi dan tidak ada komunikasi, pasti berbeda. Tapi ingat, saat berkomunikasi, komunikasinya yang baik. Perkataannya yang baik, yang pas. Pakai perkataan untuk menghargai. Pakai perkataan untuk memuji. Pakai perkataan untuk bisa mengucapkan hal-hal yang membangun. Hal-hal yang masuk di hati dengan baik. Maka ketika ada komunikasi seperti itu, ya otomatis suasana hati jadi lebih baik. Ya hubungan jadi cair. Ya, di situ rekening bank hubungan kita akan mulai meningkat. Kita akan merasa lebih dekat. Kita ngerasa kok cocok ya. Yang terakhir ini banyak cocoknya ini. Sebenarnya sesimpel dimulai dari komunikasi yang baik. Dimulai dari apa? Dimulai dari kita mulai menghargai, bisa menghargai. Saudara mungkin lihat dia ada kekurangannya, kelemahannya ini, tapi belajar deh di dalam hubungan itu bukan selalu tugasnya kita itu untuk apa ya? Untuk menuding-nuding atau membuat orang itu salahnya itu harus dirubah. Seringkali bukan tugas kita untuk memaksakan perubahan sama orang lain. Kalau kita paksakan dia marah. Maksud kita baik loh. Mungkin Anda merasa maksud saya kan baik supaya dia jadi baik. Tapi kalau saudara paksa, orangnya belum mau Anda paksa, hubungan akan rusak. Ya, jadi maksudnya baik tapi komunikasi yang baik dong. Ya, jangan memaksa. Maksudnya baik tapi saudara bisa fokus ke hal yang lebih positif daripada hal yang negatif. Anda bisa fokus hal-hal yang kita sama dia itu ada kecocokan, ada kesamaan. Bukan fokus sama perbedaannya, terus fokus sama kita sama dia berseberangannya, terus ya gak pernah ketemu. Tapi pasti setiap orang itu ada gak cocoknya dan ada cocoknya. Anda fokus saja sama hal-hal yang cocoknya ini sehingga saudara bisa membangun hubungan dengan lebih baik. Itu kayak halnya kita nabung di rekening bank, kita juga bisa nabung di rekening hubungan. Contoh, saudara bisa ngasih kiriman-kiriman kecil, kasih kiriman makanan atau oleh-oleh Anda pergi dari luar kota, saudara ingat, saudara kasih kiriman kecil. Belum tentu hal yang mahal, tapi sesederhana suatu pemberian kecil yang mengkomunikasikan sama dia bahwa I care about you. Saya peduli sama kamu, saya memikirkan kamu loh. Kamu berharga buat saya gitu. Kamu sahabat saya, kamu teman saya mengasihi kamu. Ya kadang-kadang pemberian kecil seperti itu memaintain hubungan, itu menumbuhkan hubungan. Itu membuat hubungan jadi lebih fresh, jadi lebih damai, jadi lebih baik. Jadi feel family-nya itu kerasa kompaknya. Ya. Hal-hal yang seperti itu kalau kita lakukan itu akan menambah saldo di dalam rekening hubungan kita. Oke, apalagi yang bisa menambah saldo dalam rekening hubungan? Pengertian. Kalau seandainya kita sama dia ada bedanya. Kalau seandainya kita sama dia ada nggak cocoknya. Instead of kita forcing, daripada kita memaksakan dia, yang mana itu merusak hubungan, kita
ngambil posisi menghargai posisi dia. Mungkin kita punya pandangan beda, tapi it's okay. Kita kan tidak memaksakan kehendak satu dengan yang lain, tapi kita menghargai satu dengan yang lain. Kita bisa memahami, oke deh, ya seperti itu. Oke, ya kalaupun saya punya pikiran yang beda, ya nggak apa-apa kok, gitu ya. Saya juga tetap bisa berdoa dan tetap mengasihi, tetap jadi teman yang baik. Ya hubungan tetap terpelihara dengan baik. Saya yakin kalau kita lakukan hal-hal yang seperti itu, maka hubungan kita dengan suami kita, dengan istri kita, hubungan kita dengan orang tua, dengan anak, dengan teman, hubungan kita dengan sesama jemaat di gereja, dengan rekan pelayan Tuhan, hubungan kita dengan bos kita, dengan supplier kita, dengan customer kita, siapapun itu. Hari demi hari hubungannya akan tambah baik dan semakin baik saldonya tambah banyak. Ya firman Tuhan ngomong sedapat-dapatnya jika itu bergantung kepadamu, berusahalah hidup di dalam damai, berdamailah dengan semua orang. Kalau tergantung sama kita aja, kan ada hubungan-hubungan tidak tergantung sama kita aja, juga tentunya orang lain menentukan juga. Tapi paling tidak hal yang bisa kita lakukan, mari kita lakukan untuk berdamai, untuk memperbaiki hubungan, untuk mengembangkan, memaintain hubungan. Sehingga rekening hubungan ini saldonya tambah banyak. Kita semua orang baik, jadi berkat. Kalau saudara lakukan itu, saya percaya hubungan di dalam keluarga saudara akan jadi indah, menyenangkan. Feels like heaven. Keluargamu, rumahmu rasanya kayak surga. Oke, kalau itu Anda lakukan di tempat kerja, maka Anda akan melihat pintu-pintu terbuka. Anda sama teman-teman saudara jadi kompak, prestasinya akan tambah maju. Ya, itu akan membuka pintu untuk promosi. Anda jadi dibawa Tuhan mengalami lompatan-lompatan. Dimulai apa? Membangun hubungan. Ya, kalau itu di dalam gereja, maka pelayanan akan ada kesatuan yang kuat. Dan di mana ada kesatuan yang kuat, maka di situ berkat Tuhan diperintahkan. Kuncinya apa? Membangun dan mengelola hubungan dengan baik. Jadi saya mau sampaikan sama saudara, entah saudara jemaat keluarga Allah atau siapa saja saudara, pelayan Tuhan, ketua kelompok sel, staf gembala, ya. Saya mau ajak saudara hari ini untuk menyadari pentingnya membangun hubungan dan komitmen. Terus mulai hari ini kita sama orang-orang di atas kita, sama orang-orang yang sejajar sama kita, sama orang-orang yang di bawah kita yang Tuhan percayakan kita pimpin. Mari kita bina hubungan dengan baik. Oke, saya berdoa sharing ini akan membawa dampak yang positif dalam hidup saudara, dalam keluargamu, dalam pekerjaanmu, dalam kelompok selmu, dalam gereja kita. Dan saya berdoa ya anugerah Tuhan yang semakin limpah tercurah di dalam kehidupanmu. Ya, salam keluarga Allah, Tuhan Yesus memberkati.